warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin dengan NIM 220104010095. Nah, kali ini saya membuat video dengan bertujuan untuk memenuhi tugas middle test sejarah dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah. Oke, baik teman-teman, seperti yang sudah ada di layar, itu adalah mind mapping yang telah saya buat untuk memudahkan kita memahami materi yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama itu ada pengertian sejarah dakwah, ruang lingkup sejarah dakwah, dan fungsi sejarah dakwah. Pembahasan kedua kita akan membahas tentang setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Dan yang ketiga nanti kita akan membahas konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah, memahami tahapan-tahapan yang dijalani, serta metode-metode seperti metode personal, metode pendidikan, metode penawaran, metode misi, metode korespondensi, dan yang terakhir yaitu metode diskusi. Yang keempat kita akan mempelajari tentang sejarah dakwah Rasulullah. Yang kelima adalah dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang terakhir yaitu materi dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah terdiri dari dua kata, yaitu kata sejarah dan kata dakwah. Kata sejarah adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna pohon. Sedangkan kata sejarah sendiri di dalam bahasa Arab dipanggil tarikh, yang berarti penanggalan atau kejadian yang beruntun dalam tanggal dan waktu. Tetapi kata sejarah di masa sekarang sudah memiliki arti khususnya sendiri, yaitu masa lampau umat manusia. Sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwah, dakwatan, yang artinya mengajak, menyeru, atau memanggil. Dakwah merupakan proses mengajak manusia dengan cara bijaksana menuju jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dalam menyampaikan pesan agama Islam dengan berbagai cara yang bijaksana tergantung pada setiap mad'u yang dihadapinya, dengan tujuan mempengaruhi orang lain agar menerima dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosialnya hingga mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, pengertian sejarah dakwah sendiri merupakan sederet kejadian di masa lampau umat manusia menyampaikan ajaran agama kepada orang lain dan apa yang terjadi setelah dakwah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang ruang lingkup sejarah dakwah. Adapun yang menjadi ruang lingkup sejarah dakwah adalah seluruh peristiwa dalam berdakwah yang dilakukan para dai di masa lalu. Lebih jelasnya, ruang lingkup tersebut dibedakan menjadi 5 elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah subjek dakwah. Ruang lingkup ini mengkaji para tokoh sebagai pelaku dakwah atau dai. Metode dakwah. Ruang lingkup ini mengkaji metode dakwah yang dilakukan. Yang ketiga adalah media dakwah. Ruang lingkup ini mengkaji media dakwah yang digunakan. Yang keempat ada materi dakwah atau maddah. Ruang lingkup ini mengkaji materi dakwah yang disampaikan dai kepada penerimanya. Dan yang terakhir yaitu objek dakwah. Ruang lingkup ini mengkaji
masyarakat sebagai penerima dakwah atau masyarakat sebagai mad'u. Selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang fungsi sejarah dakwah. Sejarah dakwah memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan agama tauhid. Yang kedua, agar kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat, nabi, tabi'in, dan generasi selanjutnya tentang kegigihan mereka menyebarkan Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi penyakit umat dari setiap zaman dan mencarikan jalan keluarnya. Yang keempat adalah menentukan sikap yang benar dalam berdakwah dengan bercermin pada sejarah yang sebelumnya. Yang kelima, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari waktu ke waktu untuk menemukan semangat juang para dai. Dan yang ketujuh, mengetahui tentang sejauh mana dakwah telah mempengaruhi umat dalam bersikap. Dan yang terakhir yaitu memprediksi apa yang akan terjadi dengan peranan Islam di masa mendatang dalam rangka menata kehidupan masyarakat baru. Nah, selain itu, dengan mempelajari sejarah dakwah, kita dapat memahami perkembangan dakwah dan mengambil manfaat untuk menyelesaikan problematik di masa sekarang. Kita pun memiliki sikap positif terhadap perubahan-perubahan sistem dakwah yang dilakukan sekarang untuk perkembangan dakwah di masa mendatang. Selain itu, dengan mengkaji sejarah dakwah, kita juga dapat memperoleh informasi tentang aktivitas dakwah dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Di samping itu, kita juga dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi mengenai ide, konsep, institusi, sistem, dan operasionalnya yang terjadi dari waktu ke waktu. Memasuki fokus bahasan kita yang kedua, yaitu setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama ada dari bidang politik. Masyarakat Arab zaman jahiliyah tidak mempunyai pemerintahan secara formal. Meskipun demikian, mereka mempunyai pimpinan yang mengurus peperangan dan perdamaian. Hal itu disebabkan seringnya terjadi perang antar kabilah. Selanjutnya, dari bidang ekonomi dan sosial. Jazirah Arab merupakan wilayah gersang yang tidak cocok untuk sektor pertanian. Sebagian penduduk memilih untuk berternak. Adapun kelompok bangsawan menguasai perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Kaum Quraisy berdagang sepanjang tahun. Pada musim dingin, mereka mengirim kafilah dagang ke Yaman. Sementara pada musim panas, mereka mengirim kafilah dagang ke Syria. Aktivitas perdagangan yang paling ramai adalah selama musim pasar Ukaz, yaitu pada bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Kaum Quraisy memiliki karakter yang baik dan karakter yang buruk. Contoh orang Arab yang baik adalah mereka yang setia kawan, menepati janji, menghormati tamu, dan tolong-menolong antar kabilah. Sementara itu, contoh karakter yang buruk ialah seperti merendahkan derajat wanita dan suka bermusuhan lantaran masalah sepele. Bidang ilmu pengetahuan. Di dalam bidang ilmu pengetahuan ada ilmu astronomi. Angsa Kaldan atau Babilonia adalah guru astronomi bagi dunia. Pada waktu tentara Persia menyerbu negeri Babilonia, banyak para penduduknya termasuk ahli astronomi mengungsi ke negeri-negeri Arab. Dari merekalah orang Arab mempelajari astronomi. Selain astronomi, mereka juga menguasai ilmu meteorologi atau ilmu cuaca yang dalam istilah mereka waktu itu disebut sebagai Al-Anwa wa Mahabburiyah. Dan di istilah bahasa Arab sekarang mereka tidak menyebutnya seperti itu lagi, melainkan disebut sebagai Al-Dhawahir Al-Jawiyah. Ilmu mitologi.
Ilmu ini memperkirakan terjadinya berbagai peristiwa seperti perang atau perdamaian yang didasarkan pada bintang-bintang. Sama halnya orang-orang Arab kuno, mereka pun menggunakan bintang-bintang, matahari, dan bulan. Orang Babilonia tidak hanya membawa ilmu astronomi ke bangsa Arab, melainkan mereka juga membawa ilmu tenung. Ilmu ini dibawa oleh orang-orang tersebut ke Arab dan berkembang pesat. Orang Arab memiliki cara unik untuk meraih ilmu pengobatan. Nah, jadi ilmu ini berasal dari orang-orang Kaldan atau Babilonia. Mereka mengadakan percobaan dalam mengobati orang sakit. Caranya yaitu dengan menempatkan orang-orang sakit tersebut di tepi jalan, lalu obatnya ditanyakan kepada orang-orang yang melintas. Percobaan ini terus-menerus dilakukan hingga akhirnya mereka mendapatkan ilmu untuk mengobati penyakit tersebut. Beralih dari bidang ilmu pengetahuan ke bidang kebudayaan. Meskipun belum terdapat sistem pendidikan sebagaimana pada zaman modern ini, masyarakat Arab tidak mengabaikan kemajuan kebudayaan. Mereka terkenal kemahirannya dalam bersyair dan bahasa mereka yang sangat kaya. Para penyair membanggakan suku, memuja wanita yang dicintai, membanggakan kemenangan dalam suatu pertempuran, dan mengagungkan tokoh atau leluhur. Pada saat itu, syair merupakan media berekspresi. Dalam lingkungannya, mereka, para penyair, sangat dihormati. Setiap tahun diadakan acara deklamasi syair yang dinamakan Pasar Ukaz. Selain syair, bangsa Arab juga terkenal akan kebudayaan khitabah atau pidato. Pada masa ini juga sangat maju karena ini adalah media komunikasi yang sangat luas cakupannya. Selain bersyair, orang-orang Arab jahiliyah juga pasti berpidato. Gaya bahasa yang digunakan sangatlah indah dan bersemangat. Ahli pidato mendapat derajat yang tinggi dalam masyarakat, sama halnya dengan penyair. Masyarakat Arab jahiliyah biasanya mengadakan perkumpulan atau nadwah. Di tempat inilah mereka mendeklamasikan sajak lomba, pidato, dan tukar-menukar berita di kalangan mereka terkenal Nadi Quraisy dan Dar'an Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah. Di samping itu, mereka mengadakan pasar pekanan pada waktu tertentu. Setiap digelar pasar pekanan, perkumpulan para saudagar dengan para pedagang dengan dagangannya, para penyair dengan syairnya, dan para ahli pidato dengan pidatonya. Pasar yang paling terkenal adalah Pasar Ukaz yang berada di antara Mekah dan Taif. Selanjutnya ada bidang sejarah. Sejarah sangat dihargai oleh masyarakat Arab. Mereka mengumpulkan kabar yang berserak dan menelaahnya seperti sejarah perang antar kabilah, kisah bendungan Al-Ma'rib, sejarah kedatangan pasukan gajah ke Mekah, riwayat Ka'bah, kisah kaum Ad dan kaum Samud. Di samping itu, nasab juga merupakan hal yang sangat penting. Mereka sangat mementingkan asal-usul keturunan mereka karena untuk bermegah-megah di hadapan lawan. Oleh sebab itu, orang-orang Arab pada umumnya hafal silsilah keturunannya sampai sejauh-jauhnya. Dan mungkin ini pula lah yang menyebabkan mereka mempunyai kecakapan khusus dalam meriwayatkan hadis. Memasuki pembahasan kita yang ketiga, yaitu konsepsi sejarah dakwah Nabi. Hal yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara umum, yaitu mendidik, membimbing, membina, dan mengarahkan serta memantapkan hatinya dalam kesuksesan dakwah. Nabi berdakwah dengan sembunyi-sembunyi dan melatar belakangi terjadinya dakwah sembunyi-sembunyi Nabi ini adalah dikarenakan pada masa itu kaum Quraisy terkenal sangat terikat, fanatik, dan kuat mempertahankan kepercayaan jahiliyah, agama berhala, dan bahwa mereka bersedia untuk mati demi hal itu.
Hasil dari dakwah yang dilakukan secara diam-diam ini membuahkan hasil yang memuaskan. Tapi, dakwah secara diam-diam ini tidak terlalu efektif karena berjalan terlalu lambat. Setelah itu, Nabi menjalankan dakwah secara terang-terangan. Beliau mulai mendatangi rumah penduduk dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, masih pada konsepsi dan posisi sejarah dakwah Nabi. Dengan demikian, konsepsi sejarah dakwah Nabi yaitu yang pertama membebaskan diri dari kepercayaan yang selama ini dianut. Yang kedua yaitu orang diajak untuk berpikir secara rasional dan mengadakan perbandingan secara sistematis. Yang ketiga adalah menyampaikan kebenaran yang dibawanya wahyu untuk berlaku bijaksana, yaitu dengan mengajukan argumentasi yang kuat dan rasionalisme dengan nasihat yang baik, dengan ancaman dan janji, dan dialog-dialog yang meyakinkan orang-orang. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Tahapan takrif, tafaul, dan istiqlam al-hukumi. Berikut adalah tahapan pembinaan dan pengadaran marlah tasjid wa takwin. Tahapan ini dilakukan Rasulullah ketika memulai dakwahnya di Makkah. Langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan jalan mendidik dan membina masyarakat dengan akidah dan syariat Islam. Pendidikan dan pembinaan seorang muslim diharapkan memiliki kesadaran akan kewajibannya menegakkan syariat Islam dan khalifah Islamiyah. Kesadaran ini akan mendorong untuk berjuang menegakkan syariah dan khalifah Islamiyah. Khalifah Islamiyah tidak akan pernah bisa diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari dalam aktivitasnya, penyadaran umat tersebut mutlak membutuhkan kehadiran sebuah kelompok atau partai politik. Selanjutnya ada interaksi dan perjuangan di tengah umat. Marhalah tafaul ma'al ummah. Setelah dianggap cukup dalam menjalankan proses dakwah tahap pembinaan dan pengkaderan, kelompok dakwah Rasulullah selanjutnya diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Proses akhir dakwah yaitu marhalah kedua ini ditandai dengan dilaksanakannya qalabun nusrah, mencari dukungan politik dari ahlun nusrah kepada para pemimpin kabilah untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah SAW. Puncak dari marhalah itu adalah ketika Rasulullah SAW berhasil mendapatkan kekuasaan dari para pemimpin kabilah. Tahapan penerapan hukum Islam. Marhalah taqbid akmul Islam. Penerapan syariah Islamiyah ini ditandai dengan diberlakukannya piagam Madinah yang wajib ditaati oleh seluruh warganya, baik bagi yang muslim maupun non-muslim. Selain penerapan syariat Islam untuk pengaturan kehidupan masyarakat di negeri, Rasulullah SAW juga menerapkan syariat Islam untuk politik luar negerinya. Dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah, keagungan Islam akan nampak dalam penerapannya di dalam negeri dan juga tampak dari tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk menebar rahmatnya, umat Islam juga dapat mulai menyadari bahwa syariat Islam tidak mungkin dapat diterapkan kecuali ada institusi yang mewadahi atau daulah. Metode dakwah Rasulullah. Yang pertama ada metode personal atau sirri. Metode ini menghadapkan langsung antar dai dan mad'unya secara langsung hingga reaksi ketika mendapatkan dakwah dapat dilihat secara langsung karena memiliki sistem face to face. Metode pendidikan. Pada saat Nabi di Makkah, pendidikan seperti di Bait al-Aqram belum diorganisir secara maksimal. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pendidikan karena faktor keamanan
keamanan. Metode ini pun sudah berlangsung bersamaan dengan metode sirri. Yang ketiga ada metode penawaran. Nabi melakukan pendekatan kepada kabilah-kabilahnya yang menziarahi Ka'bah, menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah Khawarij memeluk Islam. Baiat Aqabah pertama, Baiat Aqabah kedua. Dan yang keempat adalah metode pendekatan korespondensi. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Surat dakwah Nabi secara garis besar berisi surat-surat yang berisi seruan untuk masuk Islam, surat-surat yang berisi aturan ajaran Islam seperti zakat dan sebagainya, dan yang terakhir yaitu surat-surat yang berisi kewajiban non-muslim seperti jizyah. Selanjutnya ada pendekatan diskusi. Metode ini melibatkan sistem dialog pada pendekatannya. Metode ini tidak bersifat monoton serta hanya monolog. Metode ini juga merupakan salah satu pendekatan di dakwah persuasif. Misalnya seperti diskusi Nabi SAW dengan kaum musyrikin. Jadi ada 3 metode yang dipakai. Yang pertama yaitu at-tariqatu ahamu min maddah, teknik, cara, metode, serta pendekatan lebih penting daripada materi dakwah itu sendiri. Yang kedua adalah pendekatan Rasul sendiri, terdiri dari pendekatan personal, manhaj al-sirri, pendidikan, manhaj al-ta'lim, penawaran, manhaj al-misi, manhaj al-bi'sa, korespondensi, manhaj al-muqattalah, serta pendekatan diskusi yaitu manhaj al-mujadalah. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan ini dianggap paling efektif dilakukan oleh Nabi SAW. Indikator dari keberhasilan dakwah melalui pendidikan dan misi adalah banyaknya jumlah para sahabat dan pemeluk Islam sebagai hasil dari pendidikan dan pengiriman dai. Memasuki fokus bahasan kita yang keempat yaitu sejarah dakwah Rasulullah. Nah, sejarah dakwah Rasulullah ini terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah. Dalam periode Makkah, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Cara ini ditempuh karena kaumnya adalah orang-orang yang menjadikan pedang sebagai solusi persoalan. Strategi ini sangat tepat agar penduduk Mekah tidak terkejut dengan apa yang akan disampaikan Rasulullah. Orang-orang yang pertama mendapat dakwah ialah orang terdekat. Periode ini berlangsung selama 3 tahun. Dakwah ini termasuk dalam dakwah sirri. Dan yang kedua yaitu dakwah secara terbuka. Dakwah ini berlangsung ketika Nabi sudah mendapatkan kekuatan yang cukup untuk melakukan dakwah secara terbuka. Hal ini dimulai ketika Umar bin Khattab dan Hamzah masuk Islam sebagai sumber kekuatan untuk melawan kaum kafir. Periode Madinah. Periode ini merupakan periode pembentukan masyarakat yang menerapkan ajaran-ajaran Islam meskipun warganya terdapat non-muslim. Strategi dakwah Nabi pada periode Madinah adalah mensyiarkan Islam ke sejumlah wilayah. Menurut Syekh Muhammad Al-Khudari, Rasulullah berdakwah di Madinah selama 9 tahun 9 bulan dan 9 hari. Peristiwa hijrah sebagai strategi dakwah, piagam Madinah sebagai manifesto politik persaudaraan Muhajirin dan kaum Ansor. Dan ketiga adalah jihad dalam proses dakwah. Hal ini juga termasuk dalam dakwah di masa Rasulullah. Di masa 13 tahun dakwah di Makkah, saat itu perintah untuk jihad tidak diturunkan walaupun kaum muslimin mendapat banyak kekerasan dari kaum kafir. Allah memerintahkan Nabi untuk tetap bersabar. Walaupun sudah berhijrah, gangguan dari kaum kafir tetap mengikuti mereka juga bersekongkol dengan Yahudi di Madinah. Pada saat itulah Allah mengizinkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk berperang. Maksud dari perintah jihad ialah untuk membela diri dan melindungi dakwah. Selanjutnya kita memasuki pada pembahasan yang kelima yaitu dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ciri-ciri pendekatan di masa Khulafaur Rasyidin. Kader-kader terbaik Rasulullah memimpin pemerintahan selama 30 tahun. Yang kedua yaitu sarana terbesar dakwah di masa ini kurang lebih 30 tahun
adalah pemerintahan dan kekuasaan. Lewat media pemerintahan, para khalifah menentukan kebijakan dan strategi dakwah baik untuk masyarakat Islam atau yang di luar masyarakat Islam. Yang ketiga yaitu futuhat Islamiyah yang dilakukan oleh para sahabat diikuti perluasan pemikiran Islam. Yang keempat adalah kesibukan kaum muslim membuka wilayah dakwah baru tidak membuat mereka lupa memelihara dan mengembangkan pemikiran Islam. Di antara gerakan pemikiran yang paling menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah menjaga keutuhan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkan dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar, memberlakukan mushaf sebagai standar pada masa Utsman bin Affan. Keseriusan mereka untuk mencari dan mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan berislam pada penduduk negeri. Oleh sebab itu, para sahabat dan pada masa Utsman dikirim ke berbagai pelosok untuk menyiarkan Islam. Mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul kepada banyak penduduk negeri yang sudah dibuka. Sebagian orang yang tidak senang dengan Islam, terutama dari pihak orientalis abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena futuhat Islamiyah yang menafsirkan sebagai motif bendawi. Mereka mengatakan bahwa futuhat adalah perang dengan motif ekonomi, yaitu mencari dan merebut kekayaan dari negeri yang ditundukkan. Interpretasi ini tidak sesuai dengan kenyataan sejarah yang berbicara bahwa bergeraknya sahabat adalah karena iman dan yang bersemayam di dada mereka. Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antar dakwah dan negara, antar dai dan panglima. Tidak dikenal orang yang berprofesi khusus sebagai dai. Para khalifah adalah penguasa, imam sholat, mengadili orang-orang yang berselisih, dan juga panglima perang. Dai pada masa awal tidak dipahami sebagai pemahaman kita pada hari ini. Berikut adalah pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri adalah para khalifah yang menggantikan kedudukan Nabi SAW sebagai pemimpin. Tokoh Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Berikut adalah biografi singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq ialah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad. Nasab Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada kakek ke-6, yaitu Murrah bin Ka'ab. Ialah memiliki nama kunyah Abu Bakar dari kata al-bat yang artinya unta yang muda dan kuat. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq lahir tanggal 3 tahun Gajah. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada bulan Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nawfal bin Abdul bin Uzaz bin Arafah bin Abdullah bin Qat bin Lazza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Al-Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Ka'ab bin Lu'ay, yaitu kakek ke-7 Rasulullah atau kakek ke-8 Umar bin Khattab. Mayoritas ulama mengatakan ia lahir di Makkah pada tahun 583 Masehi, 12 atau 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Ia berasal dari keturunan Bani Adi. Nama kunyah untuk Umar bin Khattab yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah Khat, yang artinya anak singa. Kekhalifahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun. Beliau wafat pada hari Rabu 26 Dzulhijjah tahun 23 pada usia 63 tahun. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Beliau berasal dari suku Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf dengan nama asli Utsman bin Affan bin Abi bin Auf. Beliau adalah pedagang. Ia termasuk saudagar yang sukses dan berhasil. Beliau terkenal lembut, sabar, tekun, dan pemurah. Beliau adalah khalifah sesudah Umar bin Khattab, yang mana Utsman bin Affan menjabat selama 13 tahun sebelum terbunuh sebagai syahid di bulan Dzulhijjah tahun 36. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib atau Abdi Manaf lahir 32 tahun setelah Nabi
terakhir. Beliau merupakan putra paman dari Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama asli Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Beliau dibaiat sebagai khalifah setelah Khalifah Utsman terbunuh. Beliau menjadi khalifah syar'i hingga wafat dalam keadaan mati syahid di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Kekhalifahan Ali berlangsung selama 4 tahun 9 bulan sejak 19 Dzulhijjah. Memasuki pembahasan kita yang terakhir, yaitu dakwah pada masa Daulah Umayyah. Biografi singkat dinasti Umayyah. Awal berperannya Bani Umayyah dalam sejarah Islam adalah menjadi administrator termuka pada masa pimpinan Muhammad dan episode pemerintahan berikutnya. Pada masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syria. Kemudian pada masa Khalifah Ali radhiyallahu an, Khalifah keempat yang menjadi anak menantu Nabi Muhammad SAW, Muawiyah bin Abu Sufyan melakukan agitasi dan menuntut pengungkapan dalam pembunuhan Utsman bin Affan hingga terjadi peristiwa orang saudara pertama dalam sejarah antar sesama umat Islam, fitnah 656 sampai 661 Masehi. Peperangan tersebut dimenangkan Muawiyah bin Abi Sufyan atas Ali radhiyallahu an dan kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Khalifah Umayyah pertama dan menjadikan Suriah sebagai basis kota utama dan Damaskus sebagai ibu kotanya. Perkembangan dakwah dan perluasan wilayah dakwah pada dinasti Umayyah. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan, baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Sayyid Qutb mengatakan kalau bukan karena kekuatan besar yang dimiliki waktak agama ini, niscaya masa-masa pemerintahan Bani Umayyah dapat dijadikan jaminan bagi lenyapnya Islam di muka bumi. Guna mempertahankan keberlangsungan dakwah Islamiyah dari dua ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yakni Kerajaan Romawi Timur dan Kerajaan Persia. Pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulat Bani Umayyah. Dakwah Islamiyah ini berada pada jalan yang lempeng ke arah pengembangan dan perluasan bidang ilmu dengan bahasa Arab sebagai media utamanya. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dibina ialah seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, nahwu, tarikh, dan geografi. Sebagai langkah yang positif dalam usaha pengembangan ilmu Daulat Bani Umayyah, mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pusat tersebut dinamakan Marbat, kota satelit dari Damaskus. Meski ilmu pengetahuan berkembang dengan baik dan perluasan dari daerah makin maju, akan tetapi secara politis periode Bani Umayyah ini mengalami kemunduran yang sangat pesat. Ini disebabkan Khalifah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan melalui sistem pemerintahan dinasti atau kerajaan yang berpusat di Damaskus. Hal tersebut cukup besar dampaknya bagi jatuh bangun rezim pengurus Khulafaur Rasyidin ini. Malahan pada akhirnya menimbulkan keretakan dalam pemerintahan. Sebagai puncak dari pepecahan keretakan itu ialah dengan lahirnya berbagai partai yang saling bermusuhan. Partai-partai itu adalah Khawarij, Syiah, Zubair, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat atau bisa dikatakan sebagai revolusi ilmu pengetahuan baik dalam pengetahuan agama maupun umum. Di sini terjadi kontak pemikiran Barat ke dalam pemikiran Islam, terutama melalui penerjemah filsafat Yunani, meskipun juga diakui upaya Bani Umayyah dalam membina dan mengembangkan ilmu sebagai realisasi dakwah, yaitu adalah kelanjutan dari usaha-usaha yang diletakkan dasarnya oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, namun langkahnya yang ditempuh oleh pembaharuan oleh Bani Umayyah.